Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Darmawan Prasojo. Pak Darmawan, selamat sebelumnya atas amanah barunya. Pak Darmawan, untuk arahan pemerintah di tahun ini ataupun juga di manajemen baru ini seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami? Terima kasih. Memang PLN saat ini menghadapi suatu transisi. Kalau dulu di tahun 2015 PLN mengalami suatu masalah yaitu tantangan yaitu defisit listrik. Dan untuk itu selama 5 tahun PLN dengan pemerintah mendapat tugas untuk membangun 35 gigawatt. Yaitu infrastruktur baik itu pembangkitan, transmisi, distribusi, dan alhamdulillahirrahmanirrahim tahun ini problem defisit ini sudah bisa diselesaikan. Nah, selama 2 tahun kemarin juga ada tugas dari pemerintah bagaimana memperkuat kondisi keuangannya. Sehingga tidak mungkin PLN tidak punya kekuatan financial sustainability bisa menjalankan tugas pemerintah dengan lancar. Dan alhamdulillah perbaikan keuangan itu sudah berjalan dengan baik. Nah, saat ini PLN mendapat tugas baru, yaitu transisi energi. Pemerintah sudah melontarkan bahwa ekonomi kita harus mengalami suatu proses namanya dekarbonisasi. Khusus untuk sektor kelistrikan akan ada program namanya karbon netral di tahun 2060. Pemerintah baru saja meluncurkan namanya RUPTL, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yang the greenest, yang paling hijau dalam sejarah Indonesia, yaitu dari tambahan 41 gigawatt selama 10 tahun, ternyata 51,6%-nya berbasis pada energi baru terbarukan. Arahan dari Presiden, arahan dari Pak Menteri BUMN, arahan dari Pak Menteri SDM bahwa transisi untuk melakukan dekarbonisasi ini menuju energi baru terbarukan bisa berjalan dengan smooth. Artinya sudah siap ya Pak ya untuk perlahan-lahan transisi dari PLTU berbasis batubara ke energi baru terbarukan. Kemudian kalau kita berbicara di tahun 2022, kira-kira seperti apa sih Pak outlook-nya untuk mungkin konsumsi listrik masyarakat, kemudian terkait dengan kinerja dari PLN sendiri, karena kita ketahui juga bahwa saat ini sudah mulai masuk ke masa pemulihan ekonomi. Kira-kira seperti apa Pak di tahun depan? Di awal tahun 2019, pada saat Indonesia mengalami COVID-19, pertumbuhan demand listrik menjadi negatif. Kami semua prihatin dan dalam proses itu kami melakukan langkah-langkah secara holistik, yaitu bagaimana bisa meningkatkan demand listrik. Untuk itu kami juga mengambil langkah-langkah yaitu menambah demand listrik dengan adanya strategi captive power. Banyak sekali industri-industri yang tadinya menggunakan pembangkit sendiri, saat ini sudah menggunakan listrik dari PLN. Kami juga membangun strategi yaitu electrifying agriculture di sektor pertanian yang tadinya banyak menggunakan diesel, menggunakan BBM, sekarang sudah menggunakan listrik yang tentu saja lebih hemat dan juga lebih bersih. Untuk kedepannya juga kami membangun ada arahan pemerintah bagaimana transportasi yang masih berbasis pada BBM yang diimport juga biayanya lebih mahal bisa bergeser menjadi transportasi yang berbasis pada listrik yang tentu saja lebih murah. Itu juga berbasis pada kekuatan domestik dan lebih bersih. Kemudian juga ada program pemerintah bagaimana penggunaan kompor listrik dan lain-lain. Sehingga dalam hal ini kami berhasil meningkatkan demand yang tadinya itu tahun lalu adalah harusnya minus 3%, kemudian hanya menjadi minus 1,5%, dan alhamdulillah juga demand listrik saat ini sudah berangsur-angsur pulih. Kemudian juga dengan kondisi COVID yang dalam kendali tentu saja kegiatan ekonomi mulai menggeliat, pertumbuhan demand listriknya juga mulai kembali lagi seperti semula, sehingga insya Allah ini dalam kondisi COVID, kondisi keuangan PLN semakin membaik. Bahkan selama 2 tahun ini kami melakukan proaktif debt management, yaitu bisa mengurangi hutang kami yang tadinya 450 triliun turun menjadi 430 triliun. Jadi insya Allah bismillahirrahmanirrahim, dalam segala kondisi tantangan ini, semua tantangannya kita urai satu persatu, kita selesaikan, sehingga kedepannya PLN semoga bismillahirrahmanirrahim, semoga semakin kokoh. Semoga semakin kokoh tentunya, menyambut tahun baru juga begitu ya Pak ya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan sepanjang tahun 2021 ini, mungkin bisa disebutkan Pak 3 kata terkait dengan tahun 2021 yang mungkin saat ini dialami oleh PLN.
Tahun 2021 tantangannya luar biasa, tetapi semuanya satu persatu bisa kita selesaikan. Terima kasih, tahun yang luar biasa. Tahun yang luar biasa, demikian. Terima kasih sekali Pak Darwan telah bergabung bersama kami, sukses dan sehat selalu untuk Anda. Dan demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Direktur Utama PT PLN Persero, CNBC Indonesia, Beyond Business. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.